Sejak pertama Al-Quran diturunkan, yakni sejak awal mula dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbagai fitnah dan makar telah ditimpakan pada Al-Quran. Beragam fitnah terhadap Al-Quran juga terjadi saat ini. Bentuk dan pelakunya beragam, di antaranya menciptakan keraguan terhadap Al-Quran sebagai kalamullah. Terhadap fitnah ini, Al-Quran dalam sejumlah ayat menantang umat manusia untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Tantangan ini berlaku sejak Al-Quran diturunkan hingga hari kiamat. Namun demikian, bangsa Arab, apalagi non-Arab, tidak ada yang sanggup menjawab tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Bahkan, sekedar memalsukan atau mengubah sebagian isi baik menambah atau mengurangi isinya, tidak ada yang mampu. Sebabnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran. Fitnah lainnya pun dilakukan agar umat Islam mengabaikan Al-Quran, menjauh dari Al-Quran atau bahkan alergi terhadap Al-Quran. Dulu, orang-orang kafir membuat kegaduhan tak kala Al-Quran dibacakan supaya Al-Quran tidak diperhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat 26, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Orang-orang kafir berkata, janganlah kalian mendengarkan Al-Quran dan buatlah hiruk-pikuk terhadap Al-Quran itu agar kalian menang. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada masa Rasulullah SAW itu atau tindakan-tindakan semacam itu terus terjadi. Sebutan dan stigma negatif dijatuhkan pada Al-Quran dan ajarannya, yakni ajaran Islam. Ayat-ayat Al-Quran dituduh menginspirasi ekstremisme bahkan terorisme, seperti ayat-ayat tentang jihad dan perang. Al-Quran juga distigma bisa melahirkan radikalisme. Bahkan ayat-ayat tentang jihad, perang, dan hukum-hukum pun diserukan untuk tidak diajarkan kepada murid-murid di sekolah. Jikapun diajarkan, semua itu harus ditafsirkan ulang dengan penafsiran yang moderat dan toleran. Masih banyak tudingan dan klaim untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Semua itu masih ditambah dengan fitnah-fitnah lainnya. Fitnah ini bertujuan untuk menjauhkan manusia dari Al-Quran, untuk menyaksikan kelayakan Al-Quran sebagai petunjuk, sistem dan aturan hidup yang kompatibel dengan semua zaman dan tempat. Al-Quran difitnah bahwa hukum-hukum yang terkandung di dalamnya hanya berisi muatan lokal, bersifat temporal dan kondisional, atau dipengaruhi oleh konteks waktu, tempat, dan kondisi sosial zaman Rasulullah SAW. Contohnya adalah hukum-hukum tentang pembagian waris, poligami, jihad, potong tangan, kisos, jilbab, riba, pemerintahan, politik dalam negeri dan luar negeri, dan lain-lain. Ayat-ayat Al-Quran harus ditafsirkan secara kontekstual dengan selalu dikaitkan dengan konteks kala itu. Karena itu, muncullah tafsir kontekstual atau tafsir hermeneutika atas Al-Quran. Al-Quran pun ditafsirkan menggunakan kaidah-kaidah demokrasi, kapitalisme, hak asasi manusia, gender, emansipasi, toleransi yang salah, moderasi ala barat, dan berbagai ide, nilai dan norma barat. Model penafsiran ala barat ini berusaha menggeser model penafsiran yang dipegangi dan dijelaskan oleh para ulama sejak dulu. Berikutnya, karena nas itu terkait dengan konteks, maka diopinikan bahwa yang penting dari Al-Quran adalah esensi atau substansinya. Itulah yang harus diambil dan diamalkan. Jadi, tidak perlu ada formalisasi dan pelembagaan hukum-hukum Al-Quran.
Karena yang penting adalah wujudnya, substansi, dan esensinya. Klaim-klaim seperti itu bertebaran dan berseliweran di tengah umat. Al-Quran secara bahasa memang artinya bacaan. Membaca Al-Quran akan mendatangkan pahala. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan dan semisalnya. Karena itulah para sahabat dan generasi salafus sholih senantiasa bersemangat membaca Al-Quran. Para sahabat misalnya, ada yang sebulan sekali khatam Al-Quran, ada yang seminggu sekali, ada yang 3 kali sehari, bahkan ada yang sehari sekali khatam. Demikian pula para ulama terdahulu, apalagi pada bulan Ramadan. Imam Malik misalnya, selama Ramadan meninggalkan majelis hadis untuk sementara, lalu fokus membaca Al-Quran. Imam Syafi'i di luar Ramadan biasa menghatamkan membaca Al-Quran sekali setiap hari. Namun, selama Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran 2 kali sehari. Seorang ulama lain, Amr bin Qais, bahkan sejak masuk Sya'ban dan selama Ramadan meninggalkan kegiatan bisnisnya untuk sementara, lalu menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Namun demikian, para sahabat dan generasi salafus sholih tak hanya semangat membaca Al-Quran. Mereka juga sekaligus semangat mengamalkan dan menerapkan Al-Quran. Sebabnya, mereka paham Al-Quran diturunkan bukan sekedar agar dibaca. Al-Quran tentu harus dijadikan sebagai petunjuk hidup agar manusia hidup sesuai dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiyal qawmu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sungguh, Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada kaum mukmin yang mengerjakan amal-amal solih bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Al-Quran juga memberikan penjelasan hukum atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surat An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Kami menurunkan kepada engkau Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu, petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Dengan demikian, Al-Quran memberikan penyelesaian atas semua problem yang dihadapi manusia di dalam kehidupan mereka, baik problem pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Baik problem ekonomi, sosial, pendidikan, hukum, pemerintahan, politik, atau berbagai problem lainnya. Karena itu tentu penting mengamalkan dan menerapkan seluruh isi Al-Quran, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara. Disinilah pentingnya formalisasi dan pelembagaan Al-Quran. Di sini pula pentingnya negara menerapkan Al-Quran dalam seluruh aspek kehidupan. Inilah yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW saat memimpin daulah Islam di Madinah, juga oleh Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelah mereka sepanjang sejarah khilafaan Islam.